Halo para pecinta film, jumpa lagi dengan Happy Movie. Pada episode kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bad Boys for Life. Tapi sebelumnya, buat sobat yang belum subscribe channel Happy Movie, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tak ketinggalan saat ada upload video terbaru. Film ini diperankan oleh Will Smith sebagai Mike dan Martin Lawrence sebagai Marcus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita film ini. Di sebuah penjara wanita di kota Meksiko, ada salah satu narapidana yang bernama Isabel. Isabel merupakan istri dari bos mafia di Meksiko dan mempunyai hubungan gelap dengan seorang sopir yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dari hubungan gelap itu melahirkan seorang anak yang bernama Armando. Setelah Armando dewasa, Armando membantu ibunya mencoba untuk melarikan diri. Setelah Isabel menghirup udara bebas, Isabel pun merencanakan untuk melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang telah menghancurkan kehidupannya. Sementara di tempat lain, yaitu di sebuah rumah sakit, Marcus terlihat sangat bahagia karena dia sekarang menjadi seorang kakek. Untuk menyambut kelahiran cucu pertamanya, Marcus menggelar sebuah pesta bersama teman-temannya. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba Marcus menantang Mike untuk melakukan lomba lari, dan Mike pun menerimanya. Lomba lari pun dimulai. Saat Mike memimpin, tiba-tiba datang Armando dengan sebuah motor yang menembaki Mike. Mike yang terluka parah segera dibawa ke rumah sakit. Kasus penembakan Mike mendapat perhatian khusus dari Kapten Howard dan meminta Rita sebagai kepala tim AMO segera menemukan pelakunya. Saat Mike masih terbaring di rumah sakit, Armando pun melanjutkan perburuannya. Satu demi satu, target pun dihabisi. Enam bulan pun berlalu. Di sebuah pesta pernikahan, Mike sudah terlihat pulih. Saat mengobrol dengan kapten, Mike menanyakan perkembangan kasus penembakan dirinya. Tak puas dengan jawaban kapten, Mike menemui Marcus dengan tujuan agar Marcus membantunya menyelidiki kasus penembakan dirinya. Tapi sayang, Marcus menolaknya dengan alasan dia sudah pensiun. Merasa dikhianati sahabatnya, Mike akhirnya menyelidiki kasusnya sendiri. Di penyelidikan pertama, dia mendatangi seseorang yang bernama Manny. Dari Manny, dia mendapatkan sebuah nama, Booker Gracie, sebagai pembuat senjatanya. Di kantor, Kapten tidak senang melihat Mike yang menyelidiki kasusnya sendiri. Karena sifat keras kepalanya Mike, akhirnya Kapten pun mengizinkan. Tapi dengan syarat harus bekerja sama dengan tim AMO yang dipimpin oleh Rita. Bersama tim AMO, Mike menyelidiki transaksi jual beli senjata, di mana Booker Gracie ada di sana. Transaksi tersebut tidak berjalan lancar, sehingga Mike harus ikut dalam baku tembak untuk mendapatkan Booker Gracie. Tapi sayang, saat baku tembak terjadi, Booker Gracie menjadi salah satu korban, sehingga Mike tidak mendapatkan informasi apapun. Di tempat lain, Marcus mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Cover. Dia minta perlindungan karena sang penembak Mike mengikuti dirinya. Marcus pun segera menghubungi Mike
untuk segera pergi ke tempat cover. Saat sampai di lokasi, tiba-tiba cover jatuh tepat di atas mobil Marcus. Mike segera lari ke dalam. Di atas, akhirnya Mike bertemu dengan Armando. Tapi di sini Armando berhasil melarikan diri. Di lain hari, Mike bertemu dengan Kapten. Saat itu, Kapten menasihati Mike untuk mengendalikan hidupnya. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba Kapten ditembak oleh seorang sniper. Dan akhirnya, Kapten pun meninggal. Dengan meninggalnya Kapten, akhirnya Marcus memutuskan untuk membantu Mike. Penyelidikan pun kembali dimulai. Targetnya adalah seorang akuntan. Dari akun sosial media akuntan tersebut terdapat sebuah petunjuk. Zuelo pun menjadi target berikutnya. Dari kamera CCTV, Zuelo diketahui berada di sebuah klub dan mereka pun beraksi. Saat di klub, target terlihat di lantai 2. Saat Zuelo akan ditangkap, dia pun dengan cepat bisa melarikan diri. Mike dan Marcus pun mengejarnya. Akhirnya, Zuelo pun dapat dilumpuhkan. Saat akan membawa Zuelo, Mike dan Marcus dihadang dan ditembaki. Beruntung, mereka mendapat bantuan dari tim Amo. Tapi sayang, Zuelo berhasil kabur kembali. Saat Mike dan Marcus melakukan pengejaran, tiba-tiba Armando muncul dari atas helikopter. Melihat Zuelo berusaha untuk menaiki helikopter, Mike pun mengejarnya. Melihat Mike berada di bawah, Zuelo pun ditembak oleh Armando karena menghalangi pandangannya. Sebelum menembak Mike, Armando pun berkata, "Hasta el fuego." Beruntung, Marcus membantu menembaki helikopter tersebut, sehingga Mike bisa lolos dari maut. Di keesokan harinya, Mike mencoba membajak HP Zuelo yang diambil saat dia pingsan. Dari HP tersebut, ditemukan sebuah nama. Saat membuka data Isabel, Mike mengetahui sebuah kebenaran, di mana Armando adalah putranya. Akhirnya, Mike memutuskan untuk pergi ke Meksiko untuk menyelesaikan semua ini, dan Marcus pun mengikutinya. Di Meksiko, mereka menemui seorang teman untuk mendapatkan senjata. Di keesokan harinya, ternyata Rita bersama dengan tim Amo menyusul mereka ke Meksiko. Saat sedang mengatur strategi, Mike menginformasikan bahwa dari HP Zuelo dia mendapatkan sebuah pesan di mana dia bisa bertemu dengan Isabel. Saat persiapan sudah matang, mereka pun mulai beraksi. Mike terlihat memasuki tempat itu sendiri, sementara yang lain mengawasi dari kejauhan. Akhirnya, Mike bertemu dengan Isabel. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Isabel menarik kalung Mike, di mana itu membuat komunikasi terputus. Saat Marcus mencoba untuk membantu Mike, dia malah tertangkap oleh Armando. Rita dan tim pun masuk memberikan bantuan, dan terjadilah baku tembak. Di atas terlihat sebuah helikopter yang akan mendarat, diikuti Isabel dan Armando yang lari ke atas. Agar bisa mengejar Isabel dan Armando yang lari ke atas, mereka akhirnya mengatur strategi kembali. Target pertama Mike dan Marcus adalah helikopter tersebut. Tapi sayang, bukan baling-baling yang ditembak, tapi Marcus malah menembaki pilotnya. Yang akhirnya, helikopter pun jatuh dan meledak di dalam gedung. Setelah helikopter dihancurkan, Mike dan Marcus pun mulai mencari Isabel dan Armando kembali. Dari sebuah pintu,
Isabel terlihat akan menyerahkan diri. Saat Mike mendekat, tiba-tiba Armando menariknya dari bawah. Di atas, Isabel langsung menyerang Marcus. Setelah menerima tusukan berkali-kali, akhirnya Marcus pun berhasil melumpuhkan Isabel. Sementara di bawah, pertarungan sengit pun terjadi antara Mike dan Armando. Mike akhirnya bisa melumpuhkan Armando, tapi melepaskannya kembali. Saat akan bertarung kembali, Mike mengatakan bahwa kau adalah putraku. Tentu saja Armando tidak percaya dan langsung menghajar Mike kembali. Hingga akhirnya Isabel pun tiba. Armando diminta menanyakannya sendiri ke ibunya. Isabel pun mengakuinya. Saat Isabel akan menembak Mike, Armando pun menghalanginya. Dan saat Isabel akan menembak kembali, beruntung ada Rita yang lebih dahulu menembak Isabel. Gedung pun akan segera runtuh, sehingga mereka harus segera keluar. Setelah berhasil keluar, mereka mencoba menghentikan pendarahan Armando. Film diakhiri di mana Mike mengunjungi Armando di sebuah penjara. Dan film pun selesai. Seperti itulah ending di video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sobat semua tak ketinggalan di film-film berikutnya.